kelihatan adalah bangunannya itu sendiri. Bangunan Menara Kudus dan masjidnya. Suluk Sunan Kudus berisi wejangan-wejangan Sunan Kudus yang dibukukan. Berdasarkan hasil telaah kami menemukan bahwa wejangan yang disampaikan Sunan Kudus mengarahkan pada moderasi beragama. Setelah kami membaca dan memahami, basis moderasi yang diajarkan Sunan Kudus bersumber dari sembahyang atau sholat yang dilakukan oleh umat Islam. Pusat sembahyang adalah menemukan nolo. Nolo berarti cahaya hati. Ketika seorang pemeluk agama sudah menemukan cahaya hati, maka dirinya akan tersadar bahwa manusia yang ada di bumi ini adalah ciptaan Tuhan. Dari situ akan tumbuh rasa saling menghargai sesama makhluk ciptaan Tuhan, tanpa membedakan agama, suku maupun ras. Sunan Kudus mengajarkan untuk menghargai keberagaman itu dengan bersinergi dari budaya lokal. Saya Luki Febrianti dan teman saya Hura Aina Maida Aulia. Kami peserta nomor 6 Lomba Maires Madrasah Young Research Supercamp yang melakukan penelitian tentang moderasi Islam dalam suluk Sunan Kudus sebagai basis pembentukan akhlak kearifan lokal masyarakat Muslim toleran Kudus. Setelah ini kami akan berkunjung ke Menara Kudus. Ini loh yang dinamakan dengan menara itu. Tingginya kira-kira 15 meter dari permukaan tanah. Material menara ini disusun dari batu bata tanpa semen. Jadi tanpa semen, tumpu-tumpuan. Menara Kudus ini dimanfaatkan untuk menaruh beduk sebagai penanda waktu bulan Ramadan yang disebut dengan dandangan. Dan bentuk atau struktur bangunan ini tuh mirip dengan candi, nah, terutama Candi Jago yang ada di Bali ya. Berikut ini terdapat 8 pancuran wudhu yang diadaptasi dari Asto Sanghika Marga atau 8 jalan kebenaran. Jadi ini satu-satunya tempat penampungan air wudhu asli. Jadi zaman dulu itu ya seperti ini. Menurut Muhammad Rifan, Jamiah Thoriqoh di Pondok Pesantren Arwaniyah berasaskan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan menganut madhab Syafi'i. Basis moderasi yang diajarkan Sunan Kudus bersumber dari sembahyang atau sholat yang dilakukan oleh umat Islam. Pusat sembahyang adalah menemukan nolo. Nolo berarti cahaya hati. Masyarakat Rahtawu sangat beragam, yaitu 80% Muslim dan 20% non-Muslim yang terdiri atas Buddha, Hindu, Kristen, dan Kejawen. Walaupun berbeda agama, masyarakat Rahtawu sangat rukun dan saling tolong-menolong. Ketika Muslim punya hajat manten umpamanya, maka yang Buddha, Hindu, dan Kristen bahkan Kejawen semua bersatu untuk membantu yang punya hajat. Begitu juga ketika orang membuat wihara, maka orang Islam, Kristen, Hindu, dan Kejawen ikut menolong dan membantu membangun wihara sampai selesai. Bahkan antara mereka tidak muncul saling curiga dan mencibir baik sesama agama maupun antar umat beragama. Gus Jigang memiliki arti harfiah si Gus atau putra kiai yang duduk dengan mengangkat kaki. Gus Jigang sendiri merupakan ajaran dari Sunan Kudus yang mempunyai makna berakhlak bagus, pinter ngaji, dan pinter dagang. Melalui istilah filosofi tersebut, Sunan Kudus menuntun pengikutnya dan masyarakat Kudus menjadi orang yang berkepribadian bagus, tekun mengaji, dan dapat berdagang. Dari keberagaman kearifan lokal masyarakat Kudus yang sudah kami kunjungi, ternyata ajaran moderasi Islam ini masih dilestarikan bahkan diikuti masyarakat Muslim Kudus. Hal ini menandakan bahwa Sunan Kudus merupakan tokoh yang masih disegani oleh masyarakat Muslim. Terbukti dari makam Sunan Kudus yang setiap harinya diziarahi sekitar 12.500 orang. Dengan demikian, kesimpulan penelitian ini yaitu wejangan-wejangan Sunan Kudus melalui suluk Sunan Kudus menjadi basis moderasi Islam yang bisa membentuk masyarakat Muslim toleran Kudus. Demikian paparan penelitian kami. Saya Hura Aina Maida Aulia dan saya Luki Febrianti. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.